Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pada hari ini kita menyaksikan sesuatu yang mulia. Bagaimana seorang manusia yang mau mencari kesusahan untuk menggapai keridhaan Allah semata. Kita yang hadir di sini menjadi saksi, insya Allah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hambanya yang taat, yang hadir pada hari ini, yang kita muliakan dan kita cintai Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat beserta salam tercurah limpahkan kepada beliau yang senantiasa yang membimbing dan menolong kita nanti hingga yaumil qiyamah dengan syafaatul utmanya. Yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, guru besar kita Al-Arif Billah Al-Karim Al-Qutub Sayyidina Syekh Al-Habib Segaf Bimahdi Syekh Hawa Rahmi Salim. Mudah-mudahan beliau senantiasa bersama junjungan Nabi Muhammad SAW min raudatan min riyadil jannah, dan keluarga kita yang sudah pergi meninggalkan kita bersama beliau, bersama Rasulullah, ditempatkan di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahibul hajat, sahibul wilayah, yang mempunyai acara, yang membangun pesantren tiga lantai. Amalan-amalan yang mengalir pahalanya. Yang pertama anak yang soleh dan soleha. Yang kedua harta yang bermanfaat. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Dari tiga ini apa ada yang kita sudah punya? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah punya tiga ini? Insya Allah nanti dipesantrenkan di Nurul Huda, Nurul Hadi, cahaya yang memberikan petunjuk. Berarti sampai kelas berapa? Insya Allah sampai kuliah. Sekarang masih merintis kelas SMP sampai SMA. Berarti sampai SMA. Nanti sarjana S1-nya di Nurul Iman, insya Allah kerjasamanya dunia akhirat. Murid sukses atau tidak sukses dilihat daripada keluarnya dia dari pesantren. Ketika dia masih di pesantren, dia belum bisa dilihat menjadi seorang murid yang sukses. Sebab itu ketika guru mengizinkan beliau untuk keluar dari pesantren, berarti beliau sudah harus memberikan manfaat kepada umat manusia. Waktu di pesantren mungkin masih memakan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ketika sudah di luar, sudah bisa harus memberi makan kepada umat manusia. Pesantren itu didikannya baik. Tidak akan selamat manusia kalau tidak dididik dengan agama dengan benar. Siapa yang mengajarkan manusia untuk menjadi orang yang baik kalau bukan lewat agama? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia menjadi manusia yang baik. Sebab itu orang Islam harus sekolah. Jangan Islam saja, harus mengerti tentang bagaimana belajar tentang ilmu agama Islam. Supaya kita tidak tersesat. Karena umat Islam sekarang nggak mau sekolah agama lagi, nggak mau masuk pesantren. Akhirnya disuruh doakan kedua orang tuanya, tidak bisa baca tahlil, tidak bisa sholat mayat, tidak bisa baca Al-Quran karena tidak dipesantrenkan. Seorang ayah dan ibu cuma ingin satu, menjadi anak-anaknya yang soleh dan solehah yang sukses. Pasti kan? Bapak ibu ingin nggak anaknya sukses? Ibu mau kalau anaknya sukses, apa aja pasti dapat kan? Bener nggak? Keinginan orang tua. Ada nggak orang tuanya ingin mobil atau rumah ketimbang anak yang sukses? Pilih mana, anak yang sukses apa dunianya? Karena kalau dua-duanya bisa,
Tapi Allah Maha Adil. Maha Adil. Saya punya teman dua-duanya kaya, sukses juga. Tapi ketika orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, dimasukkan ke panti asuhan bapak ibunya. Karena dia bukan orang soleh, dia orang sukses. Ada yang sukses di dunia, ada yang sukses di akhirat. Sebab itu berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biarkan kesuksesan keselamatan di dunia sampai jannatul firdaus selamat. Apa surah Al-Fatih? Dalam Al-Qur'an disebutkan, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa ma yutimma ni'matahu 'alaiha wa yahdiyaka siratal mustaqim. Umat Islam itu sudah diberikan kemenangan, menang dalam segi apapun, tetapi kita harus berusaha. Kalau mau masuk surga, surga itu ada 7. Jannatul Firdaus yang paling tinggi, yang paling cetek Jannatun, yang paling kecil jannah apa namanya? Surga apa? Surga itu ada 7. Yang pertama, ayo. Mana kiainya? Mana ustadznya? Ustazahnya? Yang pertama surga apa? Yang bisa jawab dapat gocap nih. Apa ustadz? Hah? Jannatun apa? Paling tinggi itu Firdaus nomor 7. Yang paling cetek apa namanya? Jannatun apa ibu? Oh, buka di Google. Udah keburu sama ustadz duluan tuh. Jannatul Ma'wa. Yang kedua, siapa? Berarti belum sekolah agama dengan benar. Ulang dari sini, buka di Google. Makanya kita mesti ngaji. Habis sholat maghrib, duduk. Kalau nggak ada ustadznya, pergi ke masjid. Apalagi sekarang sudah ada pesantren Nurul Hadi. Situ nggak usah malu, mau tua mau muda datang. Ini ada Pak Kiai kita nih. Pak Kiai siapa namanya nih? Pak Ustadz siapa? Ustadz Sarah Hadi. Datang. Nggak usah bawa amplop kalau ketemu Kiai itu. Kalau ada 10.000, 20.000 kasih nggak apa-apa. Karena beliau kan juga punya keluarga. Jadi sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat. Punya mobil, punya rumah, tapi ibu bapaknya dimasukin kemana? Di panti jompo. Kalau ngerti agama berani nggak begitu? Walat. Iya toh? Sebab itu, kalau kita sekolah umum, laki perempuan satu kelas ya. Kalau di pesantren harus beda. Laki tempatnya, gedungnya beda, perempuan gedungnya beda, kelasnya juga beda, tempatnya juga beda. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, kesalahan kedua orang tua dimaafkan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anak-anak inilah yang menjadi penolong nanti di akhirat. Amalan-amalan kita sedikit. Sudah bikin masjid belum? Hartanya bermanfaat tidak? Ilmunya, punya ilmu tidak bapak ibunya yang bermanfaat? Tinggal apa berarti? Anak yang sudah punya anak semua kan ini, tinggal anak yang soleh dan soleha itu, yang dididik. Dibilang uang banyak, nggak banyak uang. Dibilang pintar, cerdas, ilmunya bermanfaat, nggak ada ilmunya. Cuman modal anak doang. Itulah yang dididik. Sebab itu pesantren Nurul Hadi hadir di sini. Beliau perwakilan dari Yayasan Al-Asyriyah Nurul Iman Islamic Boarding School.
Umi Haja Dr. Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman sekarang yang megang, mewakili daripada Sayyidina Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, SD, SMP, SMA sampai sarjana S1. Jadi beliau ini murid dunia akhirat. Guru itu sukses dilihat daripada murid-muridnya yang jadi. Jadi almarhum Habib Segaf bilang, kalau muridnya nggak jadi orang kaya yang besar, beliau menjadi ulama yang besar. Kalau nggak jadi ulama besar, jadi orang kaya yang besar, kaya raya. Jadi beliau ini menjadi ulama yang bukan besar badannya, besar ilmunya. Coba tanya Ustadz, surga yang kedua namanya Ustadz surga apa? Habis Jannatul Ma'wah, Jannatul Naim. Coba ibu-ibu tadi, habis Jannatul Naim, mau masuk surga enggak? Oh enggak hafal namanya? Pantesan di Indonesia banyak hantu gentayangan. Mau masuk surga nggak tahu tempatnya namanya apa. Akhirnya bergentayangan di pohon-pohon. Jadi kita mesti hafal, walaupun yang kecil kita pelajari. Walaupun malu baca, nggak bisa baca bahasa Arab, nggak bisa baca Al-Quran, datang ke kiai, ke ustadz, nggak usah malu. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hafal nggak artinya apa? Mesti datang ke kiai. Jangan cuman butuhnya, harus datang. Menghormati ulama. Bukan kita menghormati ulama itu dosa. Kita menghormati bendera dosa, enggak. Kita menghormati negara tidak dosa. Kita menghormati presiden tidak dosa. Kita menghormati Pak Polisi tidak dosa. Karena itu menghargai ciptaan Allah. Sebab itu kalau datang Pak Kiai, datang Pak Ustadz, datang orang-orang yang baik, berdiri, salam, cium tangannya. Ketemu orang tua, cium tangannya, salam. Karena ajaran Islam itu mengajarkan akhlak, budi pekerti, apalagi bahasa Indonesianya apa? Tata kromo bahasa Jawanya. Itu. Jangan ini kiai muda, ini habib muda, ustadz muda, jangan. Lagi sholat, Allahu Akbar, imamnya anak muda, dalam hati. Ini imamnya masih muda, ini belagu, ini ustadznya masih muda, jangan. Gengsi, jangan gengsi. Ini saya duduk di sini karena kaki saya kesemutan aja, kram. Kalau enggak saya berdiri. Karena di sini ada orang yang lebih tua dari saya. Makanya tadi dari situ naik mobil Ustadz, ini saya kesemutan kakinya, ini darahnya kental, kolesterol, kebanyakan makan kerupuk ya. Tapi senang datang ke sini melihat murid-murid yang sukses. Umi Wahidah kirim salam semuanya, Habib Hasan kirim salam. Beliau ada acara di Sukabumi juga. Tadi yang datang tuh 2 mobil jemputan. Satu ke ini Cibitung ya. Cibitung tung. Anak-anak mudanya tadi naik motor. Pada rambutnya pang-pang, pada hitam-hitam, dekil-dekil. Itu emaknya kemana itu? Bapaknya kemana itu? Kok nggak diurus anaknya? Tadi lewat lagi dipatwal sama polisi. Anak kecil 2 orang boncengan pakai celana pendek, kelihatan lah bocah apa keliling-keliling, knalpotnya berisik, sengaja dibikin berisik pakai botol minum. Karena polisi lagi patwal, saya nggak ditahan sama polisi. Polisi kita masih baik, kalau enggak udah dikandangin tuh.
Sebab itu kita mesti ada saling toleransi, saling sayang menyayangi. Lihat ada sampah, jangan buang sampah sembarangan. Harus ada kesadaran. Kita buang sampah, kita taruh di kantong kita, insya Allah kita bersihkan tempat yang kotor, insya Allah Allah bersihkan kita dari dosa-dosa. Gitu. Mesti banyak bermujahadah. Bermujahadah. Apa itu bermujahadah? Ya Allah, ini rizki saya bukan ya. Seandainya kalau rizki saya, ya Allah, saya mau rizki ini supaya bisa menjadi rizki yang barokah. Dimakan sama anak-anak, sama istri, menjadi anak-anak yang soleh dan baik hati. Itu namanya bermujahadah. Ya Allah, kalau saya dapat rizki besar, saya mau bangun masjid. Insya Allah kalau saya jadi orang kaya, nanti saya mau bikin pesantren. Begitu. Ya siapa tahu diijabah oleh Allah. Ya Allah, saya belum pernah pergi haji, belum pernah pergi umroh, saya pengen lihat tanah suci. Bagus apa enggak ya Allah? Kasih saya kesempatan ya Allah, bagaimana saya pengen lihat tanah suci. Itu namanya bermujahadah. Ajak bicara Tuhan Allah itu dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun. Ya Allah, saya bukan orang yang baik, orang yang bersih hatinya ya Allah. Ya Allah, tolong keturunan saya jadi anak-anak yang baik, yang bisa mendoakan saya nanti. Begitu. Jadi jangan berat lidah ini berdoa. Yang ketiga, tadi yang pertama bermujahadah, yang kedua mesti punya apa? Sopan santun akhlak. Ketemu orang berdiri, jangan males. Yuk Pak Ustadz, Pak Kiai, yuk. Silakan monggo. Jangan. Polisi teman pejabat lewat baru berdiri. Jangan. Ketemu, peluk. Itu kan yang diajarkan Islam. Karena jalan kita satu jalur. Kalau kita menyakiti saudara kita, sama saja menyakiti diri kita. Karena orang muslim sama muslim yang lain itu saudara. Jangan urus urusan agama orang. Jangan urus urusan kepribadian urusan orang. Urus dulu kehidupan kita sampai menjadi orang yang lurus dan benar dulu. Baru kita bisa melihat orang. Kalau kita belum benar, kita tidak akan bisa melihat orang itu dengan benar. Orang gila dijadiin panutan. Orang pintar dibilang banyak bicara. Orang kaya dibilang banyak korupsi. Orang miskin dibilang orang yang zuhud hati. Karena apa? Karena kita tidak sekolah. Jadi gampang menilai-nilai orang. Ya, jadi sama siapa saja harus teman. Yang terakhir, ikhlas. Kita harus ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, kita pasti menjadi orang yang pendendam, pemarah, kesal, lihat apa-apa benci. Benci jadi cinta. Enggak, bercanda. Jadi benci. Karena tidak ikhlas hidupnya. Jadi mau dilihat. Tadi potong pita. Kalau orang yang nggak ikhlas, potong pitanya tunggu kamera dulu. Tunggu di video dulu. Masukin Instagram dulu. Dilihat dulu, cekrek dulu. Jangan dipotong dulu pitanya ya. Itu ikhlas apa tidak? Kata siapa? Yang tahu ikhlas gak ikhlas kan hanya Allah. Ikhlas juga, cuman caranya beda. Bedanya di mana? Kita lupa minta ampunan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bener nggak? Kita kurang rendah hati kepada Allah. Ya Allah, padahal apa arti ini semua? Kalau bukan keridhaan-Mu ya Allah, karena Engkau ridha ya Allah, Engkau permudah ini semua. Terima kasih banyak ya Allah. Mesti ada berterima kasih. Datang ke sini, jangan mau cuman makan-makan madang-madang deh. Ada makan-makan tuh di rumah Pak Ustadz, di rumah Pak Kiai. Yuk ada acara hajatan yuk, kumpul-kumpul, ngerumpi yuk. Nah, akhirnya jadi gosip. Akhirnya jadi ngadu domba, akhirnya jadi fitnah, akhirnya jadi apa itu namanya? Hasud. Tahu nggak itu orang sebelah itu pergi kawin lagi kan? Ngomongin orang.
Akhirnya jadi ribut orang. Bener nggak ya? Itu dari sono, ya udah, yang ngasih tahu siapa itu orangnya, ya udah. Demi apa? Demi apa, cus? Demi Allah apa demi apa nih? Oh nggak berani. Demi Allah, itu orangnya bilang si Ono. Si Ono dicari si Ono. Si Ono nggak berani. Si Anu, sampai ketemu si Anunya orang. Sebab itu kita disuruh belajar, bukan disuruh banyak bicara. Orang yang banyak bicara itu banyak dosanya. Makanya saya tadi habis dari sini, Ustadz, saya mau langsung pamit. Oh jangan dulu, Bib, ceramah dulu. Enak aja udah bayar ongkos mahal ke sini. Mau main pulang aja nih habis. Karena saya takut dosa. Takut salah ngomong, nanti Pak Kiai sakit hati ini, Habib ngomong sembarangan bikin orang sakit. Gak mau dimaafkan. Pak polisi semuanya yang ada di sini mohon dimaafkan ya Allah. Takut sebenarnya pidato itu karena banyak orang yang lebih hebat dari kita. Ya, harus pandai. Yang pertama apa? Menghormati. Ya, yang kedua bermujahadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya ini banyak kurangnya ya Allah, nggak ada lebihnya, nggak ada. Tapi saya punya satu ya Allah, cuman cinta kepadamu ya Allah. Gitu. Sudah senang hidup kita pasti. Ini kesandung, aduh kurang aja. Coba kesandung, ya Allah astagfirullahaladzim, mudah-mudahan diampuni dosa saya. Nggak jadi sakit jempol kita. Tapi kalau kesandung, aduh dasar nih batu sialan, kurang aja. Malah jadi tambah nyut-nyutan. Yang ketiga, itu tadi yang pertama. Berarti yang ketiga ikhlas. Ustadz Mukti pintar ya. Kalau Ustadz Zakati ini lagi kepikiran santri makan apa hari ini, harus tawakal. Makanya itu mesti silaturahmi, banyak silaturahmi. Teman-teman polisi juga bantu, baik juga. Teman-teman Pak Kiai dan siapa itu Pak Haji siapa? Pak Haji Wawan juga bantu. Orang Islam tuh baik, nggak ada yang tidak baik. Manusia itu semuanya baik. Yang bikin jahat itu kan setan doang. Setan aja, kalau nggak ada setan, ini semuanya malaikat. Betul nggak? Betul. Kalau nggak ada setan, jadi malaikat. Ada yang bilang, Bib, gimana Bib? Saya Bib suka diganggu setan nih. Pengen lihat setan itu, pengen saya hajar setan itu. Yang pertama, pasti setan itu juga sama-sama melawan. Yang ada tiap hari perang kita kalau bisa lihat setan. Nggak ada yang sibuk cari rezeki, cari uang, nggak ada. Mau tidur, setan kelihatan nongol, ngajakin berantem yuk. Tiap hari berantem terus sama setan. Makanya beda alamnya. Tapi dia ganggu, dia bisikin kita, dia hasut kita supaya kita menjadi orang yang tidak baik. Makanya Allah mengajarkan kita supaya menjadi manusia yang baik. Allah itu ingin kita menjadi manusia yang baik. Itu saja. Sudah ketiga tadi apa? Yang pertama apa? Akhlak. Ya. Jangan hormat, kita hormat itu karena ciptaan Allah. Jangan kayak setan. Ngapain hormat sama Nabi Adam? Saya lebih mulia dari Nabi Adam. Padahal disuruh sama Allah, hormati ciptaan Allah. Nggak mau. Jadinya apa? Keluar dari surga. Jadilah kamu orang yang kafir, yang tertutup. Kafir itu artinya tertutup. Dari apa? Kasih sayang Allah. Keluar dari kasih sayangnya Allah. Musibah paling mengerikan itu. Tidak disayangi Tuhan. Karena apa? Sombong itu. Makanya jangan sombong ya. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu kok lihat saya matanya judes sekali. Gak boleh juga sangka buruk. Mungkin ibu-ibu matanya lagi pada sakit mata kan. Jadi harus sangka baik. Ini Habib kenapa dilihatin, dipelototin? Kenapa Bu dipelototin? Mungkin pelotonnya namanya juga punya mata, Bib, boleh aja lah lihat-lihat. Ya harus sangka baik, itu saja. Harus ingat tiga tadi. Apa ibu-ibu? Yang pertama, ibu-ibu mah mikirnya madang mulu. Ulang bawa besek apa ya dalamnya? Jeruk, roti, kue. Yang pertama apa? Akhlak. Harus ada sopan santun, saling menyayangi. Ya, pokoknya akhlak lah itu.
Yang kedua, bermujahadah kepada Allah. Yang ketiga, ikhlas. Itu saja. Terakhir, selawat sajaratun nubut amamal baiti tadi. Patutnya Habib Hasan yang datang ke sini, adik Al-Fakir, namanya Habib Hasan Hayatullah bin Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Al Salim. Cuman beliau pergi ke undangan yang satu lagi karena diperintah yang mulia Umi Wahidah, ibu, karena perintah ibu adalah apa? Kewajiban bagi anaknya. Jadi baca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau mau rizkinya punya pohon uang di depan rumahnya. Tadi katanya mau kaya kan, mau punya mobil kan? Bener nggak? Mau kaya, mau punya mobil nggak? Mau bener apa mau benir? Selawat, memperbanyak selawat. Buktinya mana? Ini buktinya. Nih. Buktinya. Kalau ngomong mesti ada bukti. Bener nggak? Hari ini santri di Nurul Iman 18.000. Di Al-Asyriyah Nurul Iman santri lebih dari 18.000. Satu hari 7 ton beras. Gratis. Ustaz Darhadi juga pesantrennya gratis ya. Ini beliau juga gratis. Amalannya apa? Ya nggak serius orang-orang juga. Pulanglah, boboklah. Cuci kaki, minum susu, tidur yang enak. Sebenarnya saya malas ketemu orang bener, jujur. Dalam hati ketemu karena beliau ini, ya Allah, ya Tuhan kami. Saya diundang Pak Jokowi aja saya nggak datang. Dengar nggak? Diundang sama orang mulia, orang siapapun yang datang karena diperintah guru datang saya. Betul. Karena sayang, karena kita itu dunia akhirat, makanya jangan saling mengecewakan kita. Jangan saling menganggap remeh. Pak Jokowi datang, nggak apa-apa nggak datang. Udah banyak tamu undangan yang datang. Tapi kita datengin Pak Kiai kita yang hari ini sedang mengundang acara setahun dalam seumur hidup juga. Bikin pesantren datang. Ya. Jadi sayangilah ulama. Kalau mau negerinya maju, rakyatnya maju, keluarganya maju, sayang itu ulama. Sayangin ulama. Itu saja. Insya Allah diangkat derajatnya. Jadi jangan lupa sehabis sholat isya baca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Kalau mau kaya raya dunia akhirat. Kalau nggak mau ya terserah. Silakan nafsi-nafsi. Karena kehidupan manusia kita nggak bisa atur. Kita nggak bisa atur manusia, nggak bisa. Kita nggak bisa atur mulutnya manusia. Tapi kita bisa tutup kuping kita. Tapi kita bisa mengatur diri kita. Sebab itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendapat petunjuk, taufik dan hidayat darimu ya Allah. Jangan diangkat taufik dan petunjuknya menjadi orang yang tidak benar. Dibimbing selalu oleh Allah hidupnya. Selalu berdoa supaya dijaga keluarganya. Menjadi keluarga yang mulia yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa mengatur kehidupan manusia. Tanya aja ke Pak Polisi. Orang jahat bisa diatur hidupnya. Jadi orang baik ya, besok lagi keluar masuk penjara lagi. Tapi kita bisa berdoa, ya Pak Polisi ya. Setiap hari Pak Polisi doa, ya Allah mudah-mudahan bangsa Indonesia banyak yang jadi orang baik. Itu doanya polisi. Kalau doa yang punya rumah sakit, mudah-mudahan banyak yang sakit biar tambah banyak duitnya. Kalau doanya tukang es, ya Allah kasih hari ini panas supaya es saya laku dagangannya. Kalau petani, ya Allah mudah-mudahan hari ini turun hujan supaya tanaman saya bisa subur.
Tapi kita tidak bisa larang orang yang berdoa. Banyak berdoa. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Dikuatkan untuk beribadah kepada Allah. Dijaga anak dan saudara keluarga besar kita. Dijauhkan dari api neraka. Dimasukkan ke dalam surga, Jannatul Firdaus. Diberikan keselamatan. Diberikan kemuliaan. Diangkat derajatnya. Dijadikan orang yang kaya. Kaya apa dulu? Kaya orang yang hatinya kaya. Bukan kaya materi aja, kaya dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'ul maghfirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa a'izna min ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini ada santunan anak yatim berapa orang? 111. Bayangin ada santunan anak yatim. Kita sudah bantu apa? Bantu doa aja, Bi. Doa bohong, doa juga kagak lu. Hidup cinta adalah pengorbanan. Bener nggak? Tanpa ada pengorbanan nggak ada itu namanya lope. Namanya cinta. Cinta kepada Allah. Pengorbanan kita apa sih? Fikir apa? Ngantuk. Ya Pak Ustadz, ini lanjut. Santunan anak yatim sama. Jangan lupa ya, dididik anak itu mengerti agama. Islam harus sekolah, harus belajar. Ada Pak Kiai Ustadz Sarhadi. Apa artinya Sarhadi? Petunjuk. Petunjuk. Jadi Ustadz yang memberikan petunjuk. Pak Ustadz, anak saya hilang di sumur. Namanya juga petunjuk. Ya betul, Pak Ustadz sudah diistiharain. Kayak anaknya Ridwan Kamil hilang kan? Oh, ada yang bilang diculik inilah, diculik itulah, macam-macam lah. Tapi kalau Kiai bilang sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Lebih alim Kiai apa dukun? Iya. Makanya sayangi, ya disayangin Bu ini, dititip ini. Beliau nih, jangan disakiti hatinya, jangan dinangisin. Kiai itu nggak marah, nggak ada marah-marah, nggak pernah lihat Kiai marah, ngamuk-ngamuk, nggak ada. Cuma nangis Kiai itu dalam hati. Kalau Habib orang Arab itu marah, kalau Kiai Ustadz, dia marahnya itu diam, itu yang lebih bahaya itu begitu. Tiba-tiba tak gebuki sampai enggak, diam Kiai itu, ya Allah ngebatin. Tapi itu lebih bahaya, lebih baik kalau marah jangan marah. Kasih tahu, sakit hati ini sakit gitu bilang. Ibu, bapak, dengar gimana supaya kita ini jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, orang-orang yang soleh. Dengar kata Pak Kiai ya, apa Pak Kiai? Yaitu yang pertama silaturahmi. Bener. Kalau mau kaya harus silaturahmi. Kenapa orang miskin? Bedanya orang miskin sama orang kaya itu, kalau orang kaya banyak temennya. Kalau orang miskin sedikit temennya. Bener nggak? Coba lihat HP-nya Pak Polisi sama HP-nya Ibu. Ibu pasti HP-nya isinya kompi mulu, ya kan? Tukang gosip aja isinya. Tapi kalau Pak Polisi banyak teman-temannya. Kalau masuk rumah sakit gratis, temennya yang bayarin. Pak Kiai juga begitu, banyak temannya, banyak muridnya yang bayarin. Sebab itu banyak teman, banyak rizki. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.